perkembangan hewan A. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan embrio Amphioxus. Anggota dari kelompok 3 kelas perkembangan hewan A yang pertama yaitu Faisal dengan NIM H4119120, yang kedua Zulfikar dengan NIM H4119021, dan yang ketiga saya sendiri Nurul Sakinah dengan NIM H411911025. Pertama, kita harus mengetahui apa itu embriogenesis. Embriogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahapan perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Embriogenesis meliputi pembelaan sel dan pengaturan di tingkat sel. Sel pada embriogenesis disebut sebagai sel embriogenesis. Tahap awal perkembangan manusia diawali dengan peristiwa pertemuan dan peleburan sel sperma dengan sel ovum yang dikenal dengan peristiwa fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan sel individu baru yang disebut dengan zigot dan akan melakukan pembelahan diri atau pembelahan sel menuju pertumbuhan dan perkembangan menjadi embrio. Yang kedua yaitu perkembangan zigot Amphioxus. Telur mengalami pembelahan dewasa pertama sebelum meninggalkan ovari, tertutup pada membran sitelin dan berdiameter 0 sampai 12 mikrometer. Telur Amphioxus berdasarkan kandungan biosnya termasuk telur dengan tipe oligolesital. Menurut Yatim, telur isohomo atau oligolesital merupakan telur dengan jumlah yolk yang relatif sedikit dan tersebar merata di daerah sitoplasma telur. Contohnya telur Echinodermata, Amphioxus, dan Mamalia. Selanjutnya yaitu pembelahan zigot Amphioxus. Proses pembelahan zigot Amphioxus terjadi secara holoblastik. Holoblastik merupakan tipe pembelahan yang mengenai seluruh daerah zigot dan terdapat pada telur homolesital dan mediolesital. Tipe pembelahan pada Amphioxus, Anura, dan Asterias termasuk tipe holoblastik teratur. Disebut teratur karena bidang pembelahan maupun tahap-tahap pembelahannya teratur. Arif juga menjelaskan bahwa tipe holoblastik adalah tipe pembelahan di mana ovum dalam pembelahannya dapat terbelah seluruh bagiannya oleh bidang-bidang pembelahannya, baik bidang pembelahan meridional maupun pembelahan horizontal, seperti pada ovum jenis homolesital. Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas yaitu proses pembentukan blastula pada Amphioxus. Nah, pembentukan blastula dimulai pada tahap 16 dan tahap 32 blastomer dari embrio Amphioxus yang merupakan stadium morula. Nah, selanjutnya morula ini akan membentuk rongga sehingga embrio menjadi berbentuk bola yang berongga yang disebut dengan blastula. Nah, tipe blastula pada Amphioxus adalah Coeloblastula yang merupakan blastula yang berbentuk bundar. Nah, blastula ini umumnya memiliki ovum yang bertipe homolesital dan mediosital. Kedua macam telur ini akan membentuk blastomer dengan pembelahan holoblastik ekual dengan tipe pembelahan radial. Dengan demikian, sel-sel yang menyusun blastula ini terdiri dari blastomer yang ukurannya sama besar. Nah, blastula dengan tipe Coeloblastula ini umumnya mempunyai rongga pada bagian dalamnya yang disebut dengan blastoesel. Nah, selanjutnya pembentukan gastrulasi pada Amphioxus. Gastrulasi pada Amphioxus dimulai ketika blastula terdiri dari 800 blastomer. Gastrulasi Amphioxus diawali pada daerah vegetatif embrio. Nah, mula-mula kutub vegetatif menjadi mendatar dan terdorong dan melipat ke arah dalam. Proses ini dinamakan invaginasi. Lapisan yang terinvaginasi secara bertahap akan menghilangkan rongga blastula dan bertemu dengan lapisan blastomer yang berada di kutub anima. Hal ini menyebabkan embrio berubah bentuk dari bulat menjadi bentuk cawan yang berdinding rangkap. Dapat dilihat pada gambar di samping. Sementara hal tersebut berlangsung
Sementara hal tersebut berlangsung, mitosis berjalan terus diikuti dengan terjadinya pelantikan sel-sel dari luar ke dalam melalui tepi blastoporus. Proses ini disebut dengan involusi. Melalui vaginasi dan evolusi terbentuk ektoderm dan endoderm. Nah, selanjutnya neurulasi. Neurulasi merupakan pembentukan yang mengiringi pembentukan gastrula. Neurulasi berasal dari kata neuro yang berarti saraf. Neurulasi adalah proses awal pembentukan sistem saraf jaringan. Jaringan ini berasal dari diferensiasi ektoderm sehingga disebut ektoderm neural. Sebagai induktor pada proses neurulasi adalah mesoderm notochord yang terletak di bawah ektoderm neural. Neurulasi dapat juga diartikan dengan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektoderm bakal neural. Dimulai dengan pembentukan keping neural atau neural plate, lipatan neural atau neural folds, serta penutupan lipatan ini untuk membentuk neural tube yang terbenam dalam dinding tubuh dan terdiferensiasi menjadi otak dan corpus spinalis dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Seterusnya proses neurulasi. Proses neurulasi diawali dengan adanya induksi, yaitu notochorda sebagai induktor terhadap ektoderm yang terletak tepat di atasnya. Ektoderm neural yang berperan sebagai jaringan. Induksi memperlihatkan adanya hierarki induksi paling awal, yaitu oleh induksi dan disebut sebagai induksi primer. Selanjutnya ada induksi sekunder juga. Tanpa adanya induksi neural, induksi selanjutnya terutama yang terjadi pada tahap organogenesis tidak dapat berlangsung dan embrio tidak akan berkembang lanjut secara sempurna. Kebanyakan proses induksi bersifat instruktif dan sisanya bersifat permisif. Neurulasi terbagi menjadi dua jenis yang berdasarkan bagaimana neural tube terbentuk. Yang pertama neurulasi primer, di mana neural tube terbentuk akibat adanya proses pelekukan atau invaginasi dari lapisan ektoderm neural yang diinisiasi oleh notochord. Yang kedua yaitu neurulasi sekunder. Proses neurulasi ini terjadi dengan ditandai pembentukan neural tube tanpa adanya pelipatan ektoderm neural, melainkan pemisahan ektoderm neural dari lapisan ektoderm epidermis, baru kemudian membentuk neural tube. Mungkin itu saja. Saya serahkan ke pemateri sini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faisal dengan NIM H0411911020. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman saya tadi, yakni mengenai perkembangan proses neurulasi. Yang pertama itu ada pembentukan neural plate. Setelah fase gastrulasi selesai, maka berlanjutlah pada fase neurulasi. Pada tahap awal notochord atau sumbu primitif embrio dan bakal tempat vertebral kolum itu menginduksi ektoderm di atasnya. Sel-sel ektoderm berubah menjadi lebih panjang dan lebih tebal daripada sel-sel di sekitarnya, atau disebut juga dengan proliferasi menjadi lempeng saraf atau disebut neural plate. Kemudian yang kedua yakni ada pembentukan neural fold. Setelah neural plate tadi terbentuk, maka akan diikuti dengan penebalan bagian neural plate itu sendiri. Karena pertumbuhan dan perbanyakan sel ektoderm epidermis lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ektoderm neural, yang akibatnya lapisan neural plate menjadi tertekan dan mengalami pelekukan ke bagian dalam atau disebut dengan invaginasi. Bagian pelekukan inilah yang disebut sebagai neural fold. Kemudian lanjut, yakni yang ketiga itu ada pembentukan neural growth. Terbentuknya neural fold atau lebih sederhananya adalah pematang neural yang merupakan lipatan dari kedua sisi lempeng neural secara bersamaan akan diiringi dengan terbentuknya neural growth atau parit neural, yaitu bagian paling dasar dari lipatan ektoderm neural itu sendiri. Kemudian yang keempat ada pembentukan neural tube. Karena pertumbuhannya ektoderm epidermis lebih cepat, maka akan semakin mendorong
lipatan neural yang telah terbentuk mengakibatkan fusi antara neural fold bagian kanan serta neural fold pada bagian kiri. Nah, pada akhirnya terbentuk tabung atau bumbung saraf atau disebut dengan neural tube dengan lubangnya yang disebut neural canal atau neuropol. Nah, lanjut proses terakhir yakni terbentuknya neural crest. Nah, pada awal terbentuknya neural tube, bagian dorsal tube yang dekat dengan tutup animal masih menempel pada sel-sel ektoderm epidermis. Nah, pada bagian yang menempel tersebut terdapat sel ektoderm. Sel-sel ektoderm neural yang tidak ikut serta membentuk neural tube. Nah, sel inilah yang dimaksud dengan neural crest. Nah, itulah pemaparan materi kami pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.